Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arif Mahyafani, SHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep IPS lanjut dan rekan-rekan sekalian. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keragaman Sosial Budaya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Ananda Nasution dengan NIM 208000003 dan rekan saya Rina Ayuwardana dengan NIM 208000010 dan yang terakhir ada Muhammad Ubaidillasyah dengan NIM 20800000188. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rina Ayuwardana. Kepada Rina Ayuwardana dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian keragaman sosial budaya. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Jadi, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Next. Next, Mas Ubay. Nah, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai bentuk makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Keragaman sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keragaman dan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keanekaragaman sosial budaya terjadi karena banyaknya jenis suku, agama, budaya, dan ras yang ada di suatu negara. Contoh keragaman sosial budaya. Contoh keragaman sosial budaya di Indonesia adalah suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, kesenian, dan keragaman religi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ubay. Unsur-unsur dalam diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Yang pertama, yaitu suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama, seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Dua, agama dan keyakinan. Pada dasarnya, agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya agama yang diakui di Indonesia. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ketiga, yaitu ideologi dan politik. Keragaman masyarakat Indonesia dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik sejak berakhirnya masa Orde Lama. Namun pada dasarnya,
Indonesia hanya mengakui satu ideologi, yaitu Pancasila, yang benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu faktor penyebab keragaman sosial budaya. Faktor-faktor penyebab keberagaman sosial budaya di Indonesia ada 3 faktor utama, yaitu 1. Latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Yunani. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Faktor penyebab 2. keragaman Perbedaan sosial kognitif. budaya yang kedua adalah 2. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keragaman budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada, contohnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. 3. Keterbentukan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Selanjutnya, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Hidup harmoni dalam keberagaman sosial budaya memiliki tujuan untuk menghindarkan masyarakat dari konflik atau perpecahan. Namun, terkadang permasalahan tidak dapat dihindari karena kurangnya komunikasi dan sikap toleransi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman sosial budaya. Yang pertama, konflik sosial dan budaya. Primordialisme adalah sikap yang menganggap jika sukunya lebih baik dibanding suku lainnya. Sikap ini bisa menimbulkan konflik dan budaya di masyarakat karena minim toleransi dan sikap saling menghormati. Selanjutnya, yang kedua, cepatnya perubahan sosial budaya. Keberagaman sosial budaya bisa mengakibatkan berbagai perubahan. Contohnya, perubahan nilai dan norma sosial di masyarakat hingga perubahan sistem struktur pemerintahan. Yang ketiga, timbulnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang bertumpu pada kebudayaan sendiri. Hal ini akan menimbulkan perasaan atau sikap meremehkan satu suku atau kebudayaan. Yang keempat, timbulnya stereotip. Stereotip akan menimbulkan pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya. Biasanya, stereotip ini bersifat negatif. Contohnya, pandangan negatif terhadap satu kelompok tertentu yang dianggap kasar atau lainnya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.